Pemirsa, kalau kita lihat langkah Anies Baswedan menuju gelanggang Pilgub Jakarta 2024 ini makin berat. Tanda-tanda partai politik pendukung Anies di Pilpres 2024 bakal meninggalkan Anies Baswedan makin terang benderang. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sebelumnya sudah mendeklarasikan ke publik akan mengusung Anies Sohibul Iman di Pilgub Jakarta menilai Anies gagal mengumpulkan dukungan dari partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan sesuai target yang ditentukan. Sudah bergabung dengan kita, sudah mengatakan bahwa mendukung Anies Baswedan, tapi janganlah pasangannya ini kemudian Sohibul Iman, karena ini ceruknya sama dengan PKB, PKS, sehingga tidak kemudian mendatangkan para pemilih baru, harus dari nasionalis pasangan dari Anies Baswedan ini. Pandangan dari Pak Remsal. Kalau kata orang Betawi bilang, anak-anak udah enak di lu, nggak enak di gue, gitu kan. Siapa dong yang dari PKS yang diminta? Ada nggak? Kenapa, Pak Ref? Masa kita mau kosong-kosongan aja dukungnya? Apa kata pendukungnya PKS di Jakarta? Jakarta tuh pernah menang bisa nyalonin sendiri loh, Jakarta 2004. Waktu Adang Dhani dulu pernah nyalon sendiri, kita bisa. Ya kita sekarang hanya minta wakil. Wajar dong. Kemarin kita kecelek juga nggak ada wakil kemarin. Si Sandi mundur, kita nggak dapat wakil kemarin. Kecelek kita. Gitu kan? Harus jelas, politik kan memang nggak boleh abu-abu. Kita harus jelas, harus konkret. PKS harus konkret. Kita dituntut juga oleh pendukung kita, oleh kader kita. PKS harus maju sebagai partai pemenang. Jangan sebagai kosong-kosong juga gitu loh. Dan kita minta Anies sebagai kader PKS juga nggak ada responnya Pak Anies. Bisa juga pilihannya kan bisa Anies sebagai kader PKS atau Sohibul Iman diambil sebagai wakilnya. Kan itu juga. Kan ada pilihannya. Pak Anies respon enggak? Makanya saya tanyakan pada Anies. Jangan tanyakan PKS melulu bilang gitu. Atau Pak Aspi yang jawab. Bisa nggak jawab? Baik, nanti Pak Aspi jawab. Tapi kemudian Bang Sarin terlebih dahulu. Ada permintaan juga dari PKS. Oke, pasangannya bukan Sohibul Iman, tapi Pak Anies masuk ke dalam PKS. Karena selama ini yang kita tahu bahwa Pak Anies tidak mau bergabung dalam partai. Gimana? Apa namanya ya? Enaknya aja gitu, jangan mau enaknya aja, harus berdarah-darah juga, ikutlah perjuangan partai gitu loh. Oke, kalau nggak masuk PKS maunya enaknya aja berarti ya, Pak Ref ya? Berjuang tuh nggak gampang loh. Gitu. Oke, Bang Sahrin biar jawab, begitu Pak Ref, tunggu dulu, nanti Pak Hasbi juga bisa berikan pandangan, jangan mau enaknya aja, Bang Sahrin. Oke, jadi begini, artinya bahwa semua hal kan bisa menjadi pembicaraan, artinya. Kan masing-masing partai tentunya punya preferensi untuk kepentingan partai masing-masing. Dan dari sisi Mas Anies juga saya kira memang sudah melihat bahwa ya setiap partai menginginkan itu. Maka tentunya semua hal kan bisa terbuka dalam konteks negosiasi ataupun musyawarah politik. Nah ini yang kami lihat bahwa ya semua pintu itu ya harus terbuka. Semua pintu itu harus terbuka. Jadi tidak ada pintu yang tertutup.